Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kali ini kita masih membahas program linear. Nah, program linear yaitu kita di sini akan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan model matematika. Kita akan merubah soal-soal yang berhubungan dengan model matematika. Nah, langsung saja kita lihat apa itu model matematika. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, jadi model matematika itu menerjemahkan bahasa kita sehari-hari ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, biar makin paham ya, kita lihat contoh soal kita. Nah, contoh soal. Nah, Widya ingin membuat puding buah dan es buah. Untuk membuat puding buah, ia membutuhkan 3 kg mangga dan 2 kg melon. Sedangkan untuk es buah, ia membutuhkan 1 kg mangga dan 4 kg melon. Widi memiliki persediaan 11 kg mangga dan 14 kg melon. Buatlah model matematika dari persoalan di atas. Nah, kalau kita melihat persoalan ini bentuknya adalah bentuk bahasa Indonesia ya, yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yaitu di sini ada puding buah dan es buah. Ada dua jenis di sini ya. Nah, untuk puding dia butuh 3 mangga dan 2 melon. Sedangkan untuk es buah dia butuh 1 kilo mangga dan 4 melon. Widi memiliki persediaannya cuma 11 kilo mangga dan 14 kilo melon. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, di sini kita jawab misal jenis yang pertama atau puding kita misalkan dengan X, sedangkan S kita misalkan dengan Y. Nah, kita bikin tabelnya biar kelihatan lebih jelas. Nah, di sini ada jenis X dan di sini ada mangga dan di sini ada melon. Di sini ada jenisnya yang pertama puding buah atau X dan ini adalah es buah atau Y. Nah, di persamaan yang pertama puding buah dia membutuhkan 3 mangga dan 2 melon. Sedangkan untuk yang kedua dia butuh 1 kg mangga dan 4 melon. Nah, kelihatan di sini. Nah, total yang dia punya, persediaan yang dia punya untuk mangga 11 kilo, sedangkan untuk melon 14 kilo. Nah, kelihatan kelompok-kelompoknya. Jadi, di sini kita bisa menjumlahkan mangga dengan mangga dan melon sama melon. Nah, ada dua di sini mangga dan melon sama pasangannya juga melon. Nah, jadi model matematikanya yang dapat kita lihat. Yang pertama, untuk puding buah persamaannya adalah 3X ditambah Y. Kenapa Y di sini? Karena untuk es buahnya dia butuh cuma 1 kg mangga ya, 1 kg mangga. Maka persamaannya 3X ditambah Y. Nah, dia nggak mungkin bisa membuat puding atau es buah melebihi dari persediaan yang dia miliki. Persediaan yang dia miliki adalah 11. Maka persamaannya menjadi kecil sama 11. Nah, dia mungkin bisa membuat sama dengan 11 atau kecil dari 11. Makanya persamaannya adalah kecil dari 11. Nggak akan mungkin melebihi dari persediaan yang dia miliki. Nah, yang kedua, 2X ditambah 4Y, persediaan yang dia miliki, melon yang dia miliki adalah 14. Maka dia tidak akan bisa melebihi persediaan. Maka persediaannya adalah kecil sama 14.
Nah, 3x ditambah y kecil sama 11, 2x ditambah 4y kecil sama 14. Dan x besar dari 0 karena nilainya harus positif, dan y besar dari 0 dan nilainya juga harus positif. Inilah model matematika dari persamaan tersebut. Nah, biar makin paham, kita coba lagi soal yang kedua. Nah, soal yang kedua di sini dijelaskan luas suatu tempat parkir 300 meter kuadrat. Luasnya cuma 300 meter kuadrat. Untuk memarkir mobil diperlukan tempat seluas 10 meter kuadrat dan untuk bus diperlukan 20 meter kuadrat. Tempat parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 15 mobil dan bus. Buatlah model matematika dari persoalan ini. Nah, model matematika dari persoalan ini. Nah, langsung aja kita jawab. Di sini ada dua permasalahan ya, ada bis dan ada mobil dan ada bus. Kita misalkan mobil X dan bus sama dengan Y. Nah, langsung aja kita bikin tabelnya. Di sini ada jenisnya, terus ada luas ya, luas parkiran ya. Terus ada daya tampung parkiran. Untuk jenis X, luasnya dia memerlukan 10 meter dan yang kedua adalah Y. Untuk luas X kita membutuhkan 10 ya, 10 meter kuadrat, sedangkan dayanya adalah X, kita misalkan X. Dan untuk Y 20 dan daya tampungnya adalah Y. Nah, maka totalnya adalah atau kapasitasnya adalah 300, sedangkan untuk ini adalah 15. Nah, jadi model matematikanya yang dapat kita lihat di sini. Nah, jadi model matematikanya adalah luas sama luas dan daya tampung sama daya tampung. Berarti 10x ditambah 20y kecil sama 300. 10x ditambah 20y kecil sama 300. Nggak mungkin melebihi luas parkiran karena luas parkirannya hanya 300. Pasti kecil muatannya atau kecil sama, maka tanda pertidaksamaannya adalah kecil sama 300. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 10, X ditambah 2Y kecil sama 30. Nah, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kita melihat di sini daya tampungnya tidak lebih dari 15. Berarti tidak lebih dari 15, berarti persamaannya adalah X ditambah Y kecil sama 15. Karena daya tampungnya kalau enggak kecil, artinya kecil sama. Maka daya tampungnya adalah X ditambah Y kecil sama 15. Dan X besar dari 0 dan Y juga besar dari 0. Nah, ini adalah model matematikanya. Nah, kita lihat soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah Rika adalah pedagang roti. Ia menjual roti dengan menggunakan gerobak yang hanya dapat memuat 600 roti, yang hanya mampu memuat 600 roti. Roti yang dijualnya adalah roti manis dan roti tawar dengan harga masing-masing 5.500 dan 4.600. Ini harga jualnya ya. Nah, dari penjualan roti ia memperoleh keuntungan 500 dan 500 dari sebungkus roti manis dan 600 dari sebungkus roti tawar. Jika Rika hanya mempunyai modal Rp600.000, buatlah model matematika untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, jadi di sini muatan gerobaknya cuma 600, harga jual rotinya 5.500 dan 4.600, sedangkan ketika dia menjual, dia akan memperoleh keuntungan 500 dari roti manis dan 600 dari roti tawar. Modal yang dia punya adalah 600.000. Buatlah model matematika untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu tujuan kita adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jawab, di sini ada dua jenis roti. Ada roti manis, kita misalkan X, dan roti tawar kita misalkan Y.
Nah, jenis, daya tampung, terus modal. Nah, jenis X, terus jenis Y. Nah, jenis roti X daya tampungnya kita misalkan X, dan jenis roti Y adalah Y, dan modalnya dan totalnya adalah 600, daya tampungnya adalah 600. Nah, nggak mungkin melebihi daya tampung ya, nggak akan mungkin melebihi daya tampung, maka pertidaksamaannya nanti adalah kecil ya, kecil sama. Yang kedua modalnya, nah kita lihat modalnya, harga belinya kita perhatikan dulu. Harga beli dari roti tersebut dari penjualan dia memperoleh keuntungan 500. Jadi harga belinya sama dengan harga jual dikurang untung ya. Berarti 5.000 harga beli roti manis 5.500 dikurang keuntungannya adalah 500, maka harga belinya adalah 5.000. Ini adalah sebagai modal harga rotinya ya, modal roti manis. Yang kedua 5.000. Nah, modal yang pertama kita memperoleh 5.000. Yang kedua roti tawar. Roti tawar modalnya 4.600 dikurang keuntungan yang dia peroleh dari harga jual adalah 600. Maka modal roti tawar adalah 4.000. Nah, 4.000. Nah, dan total modal yang dia miliki adalah 600.000 rupiah. Ini yang jadi modal. Maka modal matematikanya adalah yang pertama X ditambah Y. Nah, daya tampungnya hanya mampu memuat. Nah, 600 nggak mungkin melebihi. Maka tanda pertidaksamaannya adalah kecil sama 600. Kalau nggak kecil, kalau nggak sama dari 600. Karena tidak mungkin melebihi daya tampung. Yang kedua, 5.000X modal ditambah 4.000Y, maka total dia modal yang dia miliki nggak mungkin melebihi. Dia punya uang 600.000 untuk belanja, nggak mungkin dia melebihi dari 600.000. Nah, maka pertidaksamaannya adalah kecil sama 600.000. Artinya di sini dia membeli roti itu nggak mungkin melebihi modal dari 600.000. Pasti dia kecil atau sama dengan 600.000. Maka pertidaksamaannya adalah kecil sama 600.000. Dan ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 1000. 5X ditambah 4Y kecil sama 600. Nah, untuk X besar dari 0 dan Y besar sama dari 0. Nah, di sini ada keuntungan. Jadi ini adalah fungsi tujuan kita, yaitu kita untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, yaitu keuntungan yang dia miliki adalah 500 dan 600. Ini disebut dengan fungsi objektif kita atau fungsi tujuan kita, yaitu X, Y, yaitu 500 dari roti manis dan 600 dari roti tawar. Inilah menjadi keuntungan kita dari penjualan dua buah jenis roti tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan model matematika dari permasalahan yang berhubungan dengan program linear. Nah, sekian video tutorial kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.